Baik sahabat-sahabat semua, kita kembali lagi di kelasdesya.com dalam kelas online menjadi guru abad 21 strategi efektif mengintegrasikan keterampilan 4C dalam pembelajaran. Ya. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah komunikasi. Ya, dari 4C itu kita akan membahas 1C communication, tentang komunikasi. Jadi bagaimana kita akan melatih anak-anak kita menyampaikan ide dengan jelas dan efektif. Ya, ini adalah keterampilan wajib yang harus dimiliki oleh siswa kita supaya mereka bisa bersaing di abad 21. Oke, kita bahas dulu nih Bapak Ibu tentang pentingnya komunikasi lisan dan tulisan. Ya, yang pertama adalah menguasai bahasa. Komunikasi lisan dan tulisan membantu siswa memahami dan mengekspresikan pikiran dengan jelas dan tepat. Yang kedua, berkolaborasi. Komunikasi yang efektif memfasilitasi kerjasama dan pertukaran ide di antara siswa. Yang ketiga, berpikir kritis. Ya, mengembangkan kemampuan komunikasi mendorong siswa ya untuk berpikir kritis dan logis dalam menyampaikan ide. Yang keempat, tentunya membangun hubungan. Komunikasi yang baik membangun hubungan positif antara guru, siswa, dan orang tua. Jadi gini Bapak Ibu, betapa banyaknya eh, profesi, pekerjaan, dan bidang-bidang di kehidupan yang menuntut kita untuk pandai dalam berkomunikasi, untuk mampu berkomunikasi secara efektif. Ya, contohnya mau bekerja, ya tentunya komunikasinya dia harus mampu berkomunikasi dengan efektif gitu ya. Baik kerja di belakang layar maupun di depan layar, ya, baik kerja di ibaratnya di balik panggung maupun di depan panggung. Yang namanya skill komunikasi tetap dibutuhkan. Tidak hanya yang pekerjaannya tentang public speaking melulu enggak, bahkan pekerjaannya di belakang layar misalnya programmer pun itu butuh yang namanya kemampuan komunikasi dengan sesama rekannya, sesama timnya supaya dia itu bisa mengkomunikasikan apa namanya eh, aktivitas-aktivitas di pekerjaannya dengan lebih efektif. Tentunya supaya pekerjaannya juga lebih efektif dan efisien gitu. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill komunikasi seperti guru, coach, konselor, trainer, atau mungkin marketing, itu butuh kemampuan skill komunikasi yang luar biasa. Sekarang bukan hanya pekerjaan Bapak Ibu. Misalnya ada apa namanya? Anda masuk ke lingkungan baru. Anda masuk ke lingkungan baru, Anda misalnya pindah rumah, masuk ke lingkungan baru. Di situ Anda butuh yang namanya skill bahasa basi, ya, untuk menjalin hubungan baru dengan tetangga-tetangga baru Anda, ya. Atau mungkin siswa-siswi yang melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, kuliah. Nanti mereka juga akan langsung dilatih caranya komunikasi, misalnya lobby-lobby, mengajukan proposal dan lain sebagainya. Oleh karena itu, skill komunikasi ini penting Bapak Ibu untuk dilatih sejak sedini mungkin, ya. Sedini mungkin. Tidak ada kata terlalu dini sih kalau untuk melatih komunikasi. Karena komunikasi itu penting kok, ya. Ini juga berkaitan dengan etika Bapak Ibu karena banyak juga yang apa namanya, saya melihat ada peserta-peserta didik yang apa namanya, dia itu skill komunikasi, interpersonal skill-nya itu rendah banget. Misalnya ketika komunikasi dengan orang, dia nggak tahu ini komunikasinya menyinggung orang apa enggak nih cara ngomongnya gitu. Ini komunikasinya pantas nggak nih disampaikan seperti itu. Dan itu banyak sekali Bapak Ibu di zaman sekarang. Ya. Oleh karena itu, skill komunikasi yang baik ini penting untuk diajarkan kepada siswa-siswi kita. Nah, sekarang kita bahas Bapak Ibu tentang apa namanya? Cara meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. Yang pertama tentunya saja latihan berbicara, ya. Misalnya dengan melakukan presentasi, debat dan diskusi kelompok untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan berbicara di depan umum. Jadi kemampuan komunikasi itu ditopang dengan satu rasa percaya diri, namun juga tentang skillnya, kemampuannya. Tidak asal pede saja tapi asal ngomong, tapi juga ada skillnya, bagaimana menyampaikan pesan dengan efektif, intonasinya gitu ya, seperti itu harus diperhatikan, penekanannya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah menulis kreatif. Jadi meminta siswa menulis cerita, puisi, esai, atau surat untuk mengembangkan kemampuan menulis dan berekspresi. Sebenarnya bukan hanya hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Ada siswa-siswi kita itu bisa menulis status Facebook, status di media sosial agak panjang gitu. Asalkan bukan kopas ya. Dia betul-betul menulis, menyampaikan isi hatinya, mengutarakan isi pikirannya. Itu bagus Bapak Ibu untuk melatih skill komunikasi.
Gitu ya. Kemudian bermain peran, jadi membuat simulasi situasi kehidupan nyata untuk melatih siswa dalam berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks. Nah, itu bisa diperagakan gitu ya. Kemudian mendengarkan aktif, melatih siswa untuk mendengarkan dengan seksama, memahami pesan, dan menanggapi dengan tepat. Nah, ini Bapak Ibu, yang kebanyakan orang tahu, komunikasi itu hanya ketika kita berbicara. Padahal yang namanya komunikasi itu dua arah Bapak Ibu. Proses penerimaan dan penyampaian informasi antara dua individu atau lebih. Nah, kita ketika belajar komunikasi bukan hanya kita belajar menyampaikan sesuatu saja, tetapi bagaimana kita mendengarkan orang lain berbicara. Bagaimana kita cara meresponnya, bagaimana kita memahaminya, gitu. Bagaimana kita menanggapinya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, next nih. Jadi ini berbagai bentuk komunikasi yang bisa diterapkan di kelas. Yang pertama tentunya komunikasi lisan ya, seperti diskusi kelas, presentasi, tanya jawab, dan bercerita. Kemudian komunikasi tulisan, misalnya membuat esai, laporan, surat presentasi. Intinya berbasis teks lah. Artikel juga bisa, status Facebook juga bisa. Asalkan ya diarahkan ya Bapak Ibu ya. Status Facebooknya jangan ngaco gitu ya. Kemudian komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi bukan, sekali lagi, bukan cuma urusan verbal kita ngomong, tetapi ini juga ada aspek nonverbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, serta kontak mata. Ya, demikian Bapak Ibu ya. Jadi ini sangat penting untuk disampaikan kepada dilatihkan kepada peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu bisa mencari berbagai referensi nih, mungkin di TikTok, di apa namanya, di sosial media, atau di buku-buku tentang, atau di YouTube bisa juga, tentang intinya skill-skill komunikasi yang bisa dilatihkan kepada peserta didik. Ya, nah itu kemudian diadaptasi, dipelajari, dan kemudian nanti bisa diterapkan kepada peserta didik, dilatihkan kepada peserta didik. Namun poin-poin pentingnya ini sudah kita sampaikan di sini gitu ya. Oke, demikian Bapak Ibu. Kita akan jumpa pada materi yang berikutnya. Salam bahagia.